keluarga itu kan jadi seperti sel ya dalam tubuh gitu ya. Kan gitu. Jadi kalau kemudian sel itu sehat, bagus, maka kemudian yang tubuh ini akan menjadi sehat dan bagus kan gitu. Anak itu belajar dari orang tua. Jadi begitu anak itu lahir dan bahkan sebelum lahir. Jadi ada yang namanya pendidikan prenatal gitu. Dan itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi kepada anak. Jadikanlah Ramadan ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahwa kita menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini adalah menjalani kehidupan, bagian dari rutinitas kehidupan. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai pentas, sebagai panggung. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maliki semua, bagaimana kabarnya? Tidak terasa ya, saat ini kita sudah akan mendekati hari kemenangan. Kurang beberapa hari lagi kita sudah akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasa dari sahabat Maliki masih tetap konsisten dan ibadahnya bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host di episode spesial Ramadan 1446 Hijriah. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau merupakan pengasuh dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita sapa beliau, Ustadz Dr. Badrudin Muhammad MHI. Assalamualaikum Ustadz Badrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Bagaimana Ustadz terkait puasanya masih lancar nggak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau persiapan buat lebarannya Ustadz kira-kira sejauh mana ini Ustadz? Nah, persiapan untuk Lebaran itu ini kan sesungguhnya Ramadan, kemudian Lebaran ini sudah menjadi tradisi yang berkelanjutan di dalam umat Islam. Jadi di keluarga kami itu biasanya jadi jauh sebelumnya, jauh sebelum Ramadan itu ya sudah kami pikirkan itu semua gitu. Sudah kita persiapkan. Nah, sehingga di dalam bulan Ramadan itu ya tidak mengganggu jadi aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Baik Buya, kali ini kita akan membahas mengenai keluarga harmonis dengan ibadah bersama di bulan Ramadan. Tentunya Ramadan ini adalah momentum untuk mengikat kembali ya Buya, hubungan keluarga. Kira-kira keluarga harmonis itu sendiri menurut Buya seperti apa Buya? Kata harmoni itu sesungguhnya kan diambil dari istilah seni ya. Jadi misalnya irama, ketika irama itu serasi, maka kemudian itu disebut dengan harmoni. Maka kemudian orang Arab itu juga menyebutnya harmoni itu yaitu an-nagmah. Nah, kalau keluarga maka kemudian yaitu al-usrah al-mutanaghimah. Jadi keluarga seperti ya kalau ibarat alat musik itu ketika diketuk yang satu gitu, maka kemudian ya serasi dengan alat-alat yang lain suara itu. Jadi enak didengar gitu. Itu kira-kira ya secara bahasa. Lalu kemudian ketika istilah harmoni ini dibawa ke dalam keluarga, maka kemudian ya keluarga ini adalah keluarga yang serasi gitu ya. Misalnya sudah ada ketentuan-ketentuan bagaimana komunikasi antara anak dengan orang tua gitu ya. Jadi anak misalnya suaranya tidak boleh lebih keras dibanding dengan suara orang tua. Nah, begitu juga misalnya alat-alat musik itu kan begitu ya. Jadi kapan itu suara gitar, kapan suara bass, kapan suara seruling dan lain sebagainya. Jadi itu harus ada ketentuan volumenya gitu ya. Nah, begitu juga ya di dalam keluarga itu. Jadi baik itu dalam komunikasi verbal atau non verbal itu ya harus harmonis gitu. Berarti memang ternyata harus ada ini ya Bu ya, ketentuan-ketentuannya dalam menjalankan yang namanya harmonisasi dalam keluarga. Jadi ketentuan-ketentuan di dalam Islam itu sesungguhnya jadi berangkat dari sebuah ayat Qur'aniyah gitu ya, yang itu kemudian menjadi landasan filosofis
Jadi di dalam membentuk sebuah keluarga. Jadi mungkin kita sudah hafal semua ayat itu. Karena ayat itu biasanya itu dicantumkan di dalam undangan pernikahan. Gitu. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi keluarga itu terbentuk itu karena adanya ikatan pernikahan. Gitu. Jadi laki-laki perempuan, lalu kemudian yang melaksanakan pernikahan. Nah tujuannya untuk apa? Gitu ya. Jadi berpasang-pasangan ini tujuannya yaitu litaskunu ilaiha. Jadi agar supaya memperoleh ketenangan. Nah ketenangan itu adalah aspek psikologis. Artinya betapa kemudian ya Al-Quran itu menitipkan pertama kali ketika ya keluarga ini dibentuk, maka kemudian yang dipesankan pertama kali gitu ya, yaitu aspek aspek psikologis kan. Jadi aspek psikologisnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian membangun ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu kemudian di situ ya ada kasih sayang, gitu, saling mencintai. Nah, maka dari sinilah sesungguhnya kalau itu kemudian ya dijadikan sebagai sebuah kesadaran, maka ketika suami istri ini kemudian ya dititipi seorang anak, lalu kemudian di sini keluarga ini tidak hanya yang jadi suami istri, tidak hanya, tetapi kemudian suami istri itu kemudian menjadi bapak dan ibu karena sudah ada anak. Nah ini namanya ya jadi nuclear family, jadi keluarga kecil. Gitu. Itu. Nah di sini terus kemudian ya terjadilah suatu interaksi, jadi di mana anak itu belajar pertama kali, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika seseorang itu melakukan suatu tindakan, di mana tindakannya itu yaitu berhubungan dengan orang lain, maka itu namanya tindakan sosial, perbuatan sosial. Jadi anak itu belajar kehidupan, ya. Jadi untuk menjadi bagian dari masyarakat nantinya, itu sesungguhnya diawali dari pendidikan keluarga. Jadi harmoni di dalam keluarga. Ternyata memang keluarga ini memiliki peran penting sekali ya Bu ya terhadap kehidupan di masyarakat, dan tentunya yang menjadi penentu harmoni keluarga itu terutama dari orang tua ya. Dari orang tua. Kira-kira bagaimana sih Bu ya untuk menjaga keharmonisasian di keluarga itu terutama bagi orang tua terhadap anak-anaknya? Iya, itu ya. Jadi anak itu belajar dari orang tua. Jadi begitu anak itu lahir gitu. Dan bahkan sebelum lahir. Jadi ada yang namanya pendidikan prenatal gitu. Gitu. Dan itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi kepada anak itu. Gitu. Ketika Siti Maryam ya itu dibully oleh orang-orang karena dia hamil tanpa seorang suami. Maka kemudian ya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Makan, minum, lalu kemudian ya abaikan ucapan orang banyak, bergembiralah. Fakuli wasyarabi wa qarri aina. Gitu. Fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sawma. Falan ukallimal yawma insiya. Gitu. Jadi udah abaikan saja orang-orang itu. Gitu. Nah, apa yang bisa kita dapat dari situ? Karena dia dalam keadaan hamil mengandung, maka dia tidak boleh stres, dia tidak boleh sedih, gitu ya. Itu dia tidak boleh kekurangan nutrisi, sehingga kemudian Al-Quran memesankan makan, minum, gitu. Dan ya berbahagialah, tetap aja berbahagia gitu. Nah, artinya apa gitu ya? Anak itu sudah belajar memperoleh gitu ya. Jadi kebahagiaan yaitu dari orang tuanya ketika berada di dalam kandungan gitu. Dan orang tua, seorang ibu itu sudah mengajarkan. Jadi secara otomatis, secara sunatullah hukum alam gitu ya. Jadi bagaimana ya, ibu itu secara adil jadi memberikan nutrisi kepada anaknya dan untuk dirinya. Gitu. Jadi pendidikan tentang keadilan itu sesungguhnya yaitu dimulai dari dalam kandungan. Jadi
ibu dengan bayinya sudah berbagi. Nah, begitu juga kemudian lahir gitu ya. Maka bagi keluarga muslim, jadi untuk tetap menjaga harmoni di dalam keluarga itu, tidak ada lain yaitu kembali jadi rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada Sunnah gitu. Jadi yang mengajarkan bagaimana di dalam terlalu banyak. Jadi kalau saya sebutkan ya hadisnya satu-satu, artinya bahwa jadi konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang menjaga harmonisitas ya di dalam keluarga itu sangat luar biasa. Ternyata memang bahkan dari sebelum lahir saja orang tua itu terutama ibu memiliki peran penting ya sebagai memiliki untuk menjaga keharmonisan. Nah, di bulan Ramadan ini kan momentum yang sangat luar biasa ya Bu ya. Apalagi banyak sekali yang seperti kita tahu ibadah-ibadah yang di situ bisa meningkatkan keharmonisasian keluarga. Menurut Buya sendiri bagaimana untuk meningkatkan ibadah kemudian juga harmonisasi keluarga di bulan Ramadan ini agar nantinya itu tidak hanya saat berbuka, saat sahur, tapi bisa terus berjalan ke depannya. Itu kira-kira bagaimana? Jadi Ramadan ini gitu ya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dijadikan sebagai lembaga pendidikan, jadi untuk 11 bulan ke depannya. Nah, ketika kemudian seseorang memiliki pemahaman gitu ya, bahwa dia sedang mengikuti penataran selama 1 bulan gitu ya, sebagai bekal untuk 11 bulan ke depannya, maka apa yang dilakukan di dalam Ramadan ini, hal-hal yang bersifat positif gitu, itu nanti akan dipertahankan di 11 bulan yang akan datang. Jadi di Ramadan ini kita memiliki banyak waktu, jadi untuk makan bersama dengan anak, tadarus bersama dengan anak, tarawih bersama dengan anak misalnya. Jadi disitulah kemudian jadi anak itu ya belajar ya. Jadi kepada orang tua untuk berbagi. Jadi mulai dari yang seperti yang disebutkan tadi, yaitu berbuka bersama, bersahur bersama gitu ya. Dulu ya ketika masyarakat itu masih masyarakat tradisional gitu ya. Seperti misalnya orang-orang desa yang kerjanya itu yaitu ke sawah, gitu. Nelayan yang ke laut, itu mereka kan berangkat ya dengan anak-anaknya, kan gitu. Dimana terus kemudian anak-anak itu belajar gitu ya, berperilaku, belajar ya etika, belajar akhlak, itu kan keseharian dengan orang tuanya. Nah, sehingga kemudian karakter itu menjadi terbentuk. Nah, setelah kemudian ya kita ini menjadi masyarakat modern, lalu kemudian menjadi masyarakat perkotaan gitu ya. Jadi anak itu ya sudah tidak setiap hari, setiap detik bersama orang tuanya. Sudah bapaknya jadi pegawai, terus kemudian anaknya sudah sekolahnya. Jadi dulu ketika belum ada sekolah gitu ya, sekolahnya ya kepada orang tua itu kan gitu. Sekolah tentang kehidupan. Nah, karena itulah kemudian itu harus disadari. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada masyarakat modern ini, di mana kemudian kita memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dengan ya anggota keluarga yang lain, maka Ramadan itu ya harus disadari betul kan gitu. Nah, dan Ramadan ini kemudian harus berdampak positif. Jadi terhadap 11 bulan ke depannya dalam menjaga ya keharmonisan tersebut. Berarti intinya jangan hanya di Ramadan saja ya Bu ya. Tapi harus bisa konsisten sampai 11 bulan ke depan, karena memang harmonisasi keluarga itu sangat dibutuhkan ya Bu ya. Apalagi nanti di kehidupan masyarakat, dengan kalau kita memiliki keharmonisan keluarga itu otomatis di kehidupan masyarakatnya pun juga akan mendapatkan hal-hal yang positif ya Bu ya. Kira-kira Bu ya dampak sosialnya dengan adanya keharmonisasian keluarga apalagi di bulan Ramadan itu apa sih Bu ya? Jadi dampak sosialnya ya otomatis nanti gitu ya. Kehidupan keluarga itu kan jadi seperti sel ya dalam tubuh gitu ya. Gitu. Jadi kalau kemudian sel itu sehat, bagus, maka kemudian yang tubuh ini akan menjadi sehat dan bagus kan gitu. Nah, begitu juga gitu ya. Jadi
ketika kemudian ada suatu kaum, suatu bangsa, gitu ya, yang kemudian misalnya perilaku sosialnya itu menyimpang, ya, dari nilai-nilai yang luhur, dari nilai-nilai yang terpuji, maka sesungguhnya ya itu adalah kerusakan, itu dimulai dari keluarga. Nah, begitu juga. Jadi ketika keluarga itu misalnya menanamkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang mulia, maka nanti anak ini, gitu ya. Jadi ketika kemudian dia sudah menjadi bagian dari masyarakat, jadi dia tetap akan mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan dari keluarga itu. Baik, ternyata sangat memiliki dampak yang sangat cukup signifikan ya Bu ya, terkait dengan keharmonisasian keluarga ini. Dan semoga sahabat Maliki yang sekarang sedang menyaksikan pun bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Buya mengenai keharmonisasian keluarga, tidak hanya di bulan Ramadan tapi bisa seterusnya ya Bu ya, sampai di 11 bulan yang akan datang. Baik Bu ya, sebelum mengakhiri pada episode spesial kali ini, bisa disampaikan Buya terkait pesan nasihat terutama kepada sahabat Maliki yang sekarang sedang menyaksikan bagaimana terkait dengan keharmonisasian keluarga, terutama untuk yang generasi muda yang mau mempersiapkan untuk hubungan keluarga itu sendiri, Bu. Jadi terutama yaitu untuk sahabat Maliki yang budiman. Jadi Islam itu sudah memberikan rambu-rambu gitu. Jadi hendaknya kalau memilih pasangan nanti gitu ya, karena nanti pasangan ini yang akan menentukan jadi kehidupan keluarga. Lalu kemudian juga akan menentukan jadi kelahiran seorang generasi berikutnya. Maka Islam itu ya memberikan ketentuan-ketentuan, ya kalau muslim dengan muslimah, kalau muti dengan muti'ah, kalau mukmin dengan mukminah, kan begitu. Jadi saya kira itu gitu ya. Dan pesan saya yang terakhir yaitu jadikanlah Ramadan ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bahwa kita menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini adalah menjalani kehidupan, bagian dari rutinitas kehidupan. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai pentas, sebagai panggung ya. Itu kita tahu bahwa yang namanya panggung itu, ya misalnya kesenian seni panggung gitu ya, itu kan hanya dipertontonkan sesaat. Jadi berbeda ketika seseorang itu misalnya melaksanakan, menyelenggarakan kesenian, yang kesenian itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, rutinitas kehidupannya, maka sesungguhnya orang yang azan, lalu kemudian ya kita sholat misalnya dengan suara imam yang begitu merdu, itu sesungguhnya dia sudah berkesenian. Nah begitu juga jadi puasa di dalam bulan Ramadan ini adalah bagian dari rutinitas kehidupan kita gitu ya. Jadi bukan seni panggung di mana nanti suatu saat panggungnya dibongkar. Gitu. Baik, intinya berarti kesimpulan yang dapat kita ambil ya sahabat Maliki, bahwa keharmonisasian keluarga itu memiliki peran dan juga dampak yang cukup signifikan di kehidupan, tidak hanya untuk secara pribadi tapi juga untuk masyarakat. Dan kuncinya yang paling utama itu memang dari sebelum adanya kelahiran pun sudah harus diatur ya Bu ya, mengenai keharmonisasian keluarga. Nah sahabat Maliki, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode spesial hari ini. Intinya semoga sahabat Maliki dapat mengimplementasikan keharmonisasian keluarga tidak hanya saat ini saja tapi juga di masa-masa yang akan datang. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host pada episode kali ini mohon pamit undur diri, dan terima kasih sekali lagi Buya sudah berkenan untuk hadir memberikan sebuah ujangan yang sangat luar biasa ini. Sampai jumpa di episode lainnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Win Malak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.